ya, soalnya tadi kan siang-siang, terus aku juga mikirin jadi tadi sebelum aku makan dulu. Tapi sekarang udah agak kenyang kan ya. Terima kasih ya Hawa sudah hadir pada sesi konseling pada hari ini. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila yang akan mendampingi proses sesi konseling pada hari ini. Jadi di sini kamu bisa bercerita dengan nyaman dan aman karena di sini ada sesi kerahasiaan. Jadi selama kamu bercerita tidak akan mengucapkan nama ya. Selanjutnya tujuan dari sesi konseling ini adalah untuk bagaimana kita mencari solusi bersama. Apakah sudah siap untuk dimulai, Pak? Sudah Ibu. Sebelumnya bagaimana nih perasaan kamu akhir-akhir ini? Capek sih. Capek seperti apa tuh Pak? Capek karena saya kan banyak tugas juga ya di sekolah, jadi saya bingung harus mulai tugas dari mana. Sedangkan tugas itu banyak dan di selain pengumpulan ini tuh sangat aktif gitu setiap hari. Lalu bagaimana sih kegiatan kamu gitu ya setelah pulang sekolah? Dan setelah pulang sekolah sih biasanya saya ngerjain tugasku sampai malam gitu. Kadang masih lanjut tuh dari jam 1 sampai 7 pagi, jam 11. Bagaimana sih pengaruhnya gitu ya terhadap kegiatanmu yang ada di sekolah? Itu Bu, saya sering ngantuk di kelas kalau saya belum lagi bicara sih saya ngantuk. Terus kayak susah fokus gitu dulu akhir-akhir ini karena mungkin ke-distract sama tugas-tugas saya gitu ya Bu. Ya, jadi selama ini kamu tuh merasanya berusaha untuk menyelesaikan semua tugas gitu ya, tapi karena banyak jadi kewalahan dan juga sulit untuk menentukan prioritas gitu ya. Betul Ibu. Nah, selain tugas sekolah ada hal lain nggak sih yang membuat kamu tuh terbebani? Takut ini sih Bu, takut saya turun gitu karena tugas sekolah yang karena saya kewalahan, jadi saya takut saya turun. Jadi ada kekhawatiran gitu ya bahwa kalau kamu tidak belajar dengan baik itu hasilnya belajarnya juga akan berpotensi menurunkan nilai kamu gitu ya. Sebenarnya kamu sedang terbebani gitu ya dengan beban akademik yang sedang kamu hadapi. Iya Bu, kayak PR kan masuk beberapa pendek ya Bu. Jadi saya Bahkan biasanya kamu juga merasa kamu semangat belajar terus akhir-akhir ini jadinya mulai berkurang gitu ya. tuh Bu, dulu saya tuh orangnya suka belajar gitu. Saya temenan di sekolah kayak iya awal tuh yang suka belajar, tapi sekarang kayak rasanya malas banget naik buku aja malas naik buku pakai. Itu tadi kan kamu juga bilang kalau kamu sebenarnya dulu adalah semangat banget belajar gitu ya. Bahkan teman-teman juga udah mengenal bahwa Rawa tuh orang yang semangat belajar. Sebenarnya kamu tuh masih ingin belajar, tapi ternyata kondisi tubuh kamu yang membuat tidak memungkinkan untuk semangat dan merasa lelah gitu ya. Iya Bu, saya masih belajar kayak dulu bisa kayak semangat belajar tapi ya gitu saya. Ketika kamu melihat tugas yang banyak gitu ya, itu apa yang kamu rasakan? Aduh Bu, rasanya tuh kayak langsung capek gitu, kayak udah menyerah aja gitu. Jadi ada keinginan untuk kamu menyerah gitu ya dengan tugas-tugas yang ada. Dari cerita yang kamu sudah ceritakan gitu ya, saya melihat bahwa kamu tidak hanya kelelahan gitu dengan banyaknya tugas, tapi juga kelelahan untuk terus memasakkan diri, menyelesaikan semuanya gitu ya. Bagaimana menurut kamu? Ya Bu, emang saya suka memaksakan diri sendiri karena saya mikir kalau misalkan dipaksain saya nggak bakal belajar kan Bu. Apa sih yang membuat kamu terus untuk memaksakan diri? Saya takut sih, takut yang paling saya takut itu nilai saya turun Bu, terus kayak tertinggal dari teman-teman saya di depan saya masih di belakang gitu Bu, apalagi kalau peringkat saya turun, saya takut banget. Oke, jadi sebenarnya kamu tuh punya keinginan yang kuat gitu ya untuk punya keberhasilan untuk terus menjadi berprestasi gitu ya. Tetapi tubuh kamu tuh udah mulai lelah nih ya, perlu istirahat seperti itu ya. Jika kondisi ini terus terulang gitu ya, maka menurut kamu apa sih yang akan terjadi? Menurut saya sih ya Bu, saya tuh bisa makin stres gitu, udah stres karena buat tugas,
terus juga stres karena diri saya masih saya buat apa ya, ngerjain itu semua gitu Bu. Terus juga makin gak semangat belajar lah pokoknya. Oke, jadi yang kita pahami gitu ya bahwa sebenarnya kamu tuh lagi mengalami kelelahan akademik gitu atau berlebihan. Jadi kamu merasa kehilangan semangat, konsentrasi, terus juga energi kamu berkurang gitu ya. Jadi saya merasa seperti itu, apa yang omongin tadi itu benar. Ya, dari pembicaraan kita tadi gitu ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa mengurangi kelelahan yang kamu rasakan. Ini nanti tetap keputusan ada di kamu. Apakah kamu mencobanya? Mau Bu? Oke, jadi di sini saya menyediakan beberapa alternatif. Alternatif yang pertama, kamu bisa untuk mengurangi waktu begadang kamu dengan membuat jadwal tidur dengan teratur gitu ya. Terus yang kedua, kamu bisa membuat jadwal belajar. Jadi belajar kamu tidak terlalu terus menerus dan juga kelelahan secara fisik bahkan mental juga. Jadi kamu bisa memporsikan nih kira-kira belajar yang cukup baik tuh jadwalnya terstruktur. Yang ketiga, mengerjakan tugas setelah diberikan. Jadi setelah tugasnya diberikan, kamu bisa langsung kerjakan. Dengan begitu kamu tidak menumpuk tugas dan juga tidak menyebabkan kamu untuk begadang terus menerus. Lalu menyediakan waktu di sela-sela kamu belajar. Jadi ketika kamu sedang belajar, kamu bisa menerapkan belajar 20 menit terus istirahat 10 menit seperti itu. Bagaimana dengan alternatif itu? Dari keempat itu, apakah ada yang ingin kamu lakukan terlebih dahulu? Dari tempat itu sih Bu, saya tertarik membuat jadwal belajar gitu, karena itu menurut saya efisien buat diri saya sama mengurangi begadang saya ini. Oke, boleh saya tahu alasannya kenapa kamu memilih dua alternatif tersebut? Karena saya merasa bahwa masalah terbesar saya itu di dua alternatif tersebut Ibu, yaitu sulit mengatur waktu juga, terus juga sulit apa ya, nggak tidur cepat gitu melakukan tugas. Jadi bagaimana dengan alternatif untuk mengerjakan tugas setelah diberikan? Apakah kamu ingin mencobanya? Mungkin bisa sih Bu, saya bisa coba. Saya akan coba sedikit berangsur-angsur, tapi juga akan baik gitu Bu. Oke, baik. Kira-kira kamu akan mulai mengerjakan ini dari kapan? Saya mau nyoba kalau ini sih Bu. Malam ini saya mau nyoba buat begadang. Berarti kamu udah menunjukkan nih bahwa kamu sudah mau berubah untuk agar bisa sejenak merehatkan diri kamu gitu ya, dan juga agar bisa konsentrasi lagi, dapat semangat. Oke, sebelum kita akhiri, apa sih hal penting yang kamu dapat pada hari ini? Saya lebih menyadari ya bahwa saya tuh terlalu memaksakan diri saya, terus juga kurang mengatur waktu saya. Lalu bagaimana perasaanmu setelah ini? Ya saya merasa lebih lega sih Bu, karena sekarang udah punya gambaran gitu apa yang akan saya lakuin di depannya gitu. Lalu seberapa yakin sih kamu akan bisa melakukan hal tersebut? Saya cukup yakin sih Bu. Ya, baik, hari ini kita sudah melihat juga permasalahan apa saja yang kamu alami seperti kelelahan, terus juga kehilangan semangat, terus itu berimbas pada fisik kamu gitu ya, dan juga mental. Tapi kamu masih punya semangat untuk mau terus mempertahankan prestasi kamu gitu ya. Dan tadi juga kita sudah menyusun langkah-langkah demi langkah gitu ya untuk mengatasi solusi permasalahan kamu tersebut. Selanjutnya minggu depan kita akan melihat nih bagaimana langkah-langkah yang sudah kamu terapkan gitu ya. Baik Ibu. Minggu depan di hari Lalu sih Bu bisa. Oke, Rabu depan berarti ya. Jadi saya ingin melihat progres kamu nih, langkah-langkahnya bagaimana, apakah bisa berkembang ya gitu ya. Terima kasih sudah mau terbuka dan sudah mau bercerita di sini. Semoga sudah direncanakan bisa dijalani dengan baik. Ibu, terima kasih juga ya. Ini kata-kata di jalan ya.